Ada agama yang lupa menjanjikan berapa lama tinggal di surga. Dan orang yang ditawari juga kadang lupa tanya, ikut agama ini mati masuk surga? Ya, ikut. Mati masuk surga berapa hari? Ini yang lupa ditanya. Nah, kenapa demikian? Karena agama Buddha melihat surga itu walaupun umur makhluknya panjang, tetapi tetap tidak kekal. Contoh surga yang paling rendah 20 tahun usia manusia, 1 hari 1 malam di alam sana. Sehingga kalau manusia yang paling panjang 100 tahun di sana itu baru 4 hari 4 malam. Atau 5 hari 5 malam. Jadi orang menganggap surga itu kekal. Padahal tidak. Nah, makhluk surga juga bisa lahir ke alam manusia. Kenapa? Karena kelahiran kembali itu manusia mati bisa lahir di surga atau lahir di neraka. Sebaliknya, makhluk dari neraka yang juga tak kekal, ini juga bisa lahir sebagai manusia atau alam surga juga lahir sebagai manusia. Di dalam Dharma, manusia ini diklasifikasikan. Klasifikasi yang pertama, jenis yang pertama adalah Manusa Tiracano. Manusa Tiracano ini manusia yang berasal atau bermental seperti binatang. Karena mungkin dulu asalnya dari binatang. Karena Bapak boleh mengatakan manusia bertambah, tapi Bapak juga harus mengatakan bahwa dinosaurus sudah punah, kiwi sudah hampir punah. Siapa tahu loh di antara kita dulu pernah jadi kiwi. Loh, buktinya seneng di Australia. Dekat New Zealand. Ibu jadi kanguru. Mungkin. Ibu pernah jadi kanguru. Tapi kanguru belum punah. Nah. Jadi bisa kejadian seperti itu. Banyak binatang yang sudah hampir punah. Ya, di Jawa sendiri harimau pun sudah hampir punah. Nah, orang hutan di sana juga sudah hampir punah. Nah, Manusa Tiracano ini adalah manusia yang mungkin dulunya dari binatang, atau nanti kalau mati lahirnya juga jadi binatang. Kenapa? Karena selama hidupnya dia sudah membinatang. Tiracano itu adalah makhluk yang hanya punya 3 kegiatan. Binatang itu punya 3 kegiatan: makan, tidur, dan seks. Selama manusia itu hanya mengembangkan makan, tidur, dan seks, dia hidupnya sudah seperti binatang. Mungkin dulu asalnya juga binatang, mati jadi binatang lagi. Yang kedua, klasifikasi kedua, Manusa Peto. Manusia seperti peta, seperti makhluk setan kelaparan. Ingin ini, ingin itu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Nah, dia sebetulnya dulu dari alam peta. Atau mungkin nanti setelah meninggal dia akan terlahir di alam setan kelaparan itu. Salah satunya contohnya setan kelaparan tuyul. Bapak kenal yang namanya tuyul? Pernah kenal, Pak? Enggak. Dia bilang dari tuyul lagi. Ya. Enggak lah. Bapak terlalu kejam begitu menuduh saya begitu. Enggak lah. Tapi istilah tuyul tahu tuh ya? Ya, itu salah satu dari contoh makhluk peta. Jadi banyak sekali keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, Manusa Tiracano atau makhluk manusia seperti binatang. Manusa Peto adalah makhluk manusia yang seperti setan kelaparan. Yang ketiga adalah Manusa Manuso. Manusia yang ya seperti manusia umum-umum. Kita kecil ditanya mau apa? Kalau sudah besar, ya karena sekarang kecil ya nanti maunya besar. Di sekolah ditanya, sekolah maunya apa? Ya teman-teman sekolah ya sekarang kita harus sekolah. Sudah gede kerja, lo ngapain kamu kerja? Ya pantas-pantasnya semua orang kalau sudah gede kerja ya saya ya ikut kerja.
Sudah kerja kawin, ditanya ngapain tujuannya berumah tangga. Ya katanya orang kalau sudah umur segini harus kawin. Ya kawin. Ada orang yang seperti itu, hanya jalani kewajibannya, jalani tradisinya sebagai manusia apa adanya. Ini adalah manusia. Nggak ada kemajuannya, ya tetap jadi manusia gitu-gitu aja. Ya mungkin dulu dia lahir sebagai manusia, nanti mati ya jadi manusia, tapi ya gitu-gitu aja. Nah yang keempat, manusia dewa. Manusia yang seperti dewa. Mungkin dia dulu dari surga, atau mungkin nanti setelah mati juga dia lahir di alam surga. Ini yang manusia yang pengen meningkatkan kualitas dirinya, ingin mengembangkan latihan kemoralan atau sila, mengendalikan perbuatan, mengendalikan ucapan, mengendalikan pikiran, melatih meditasi dan lain sebagainya. Ini sebetulnya sudah manusia dewa. Karena itu kalau kita tadi sudah latihan meditasi, ya, nanti sore kita latihan sebentar lagi, sebenarnya kita sudah belajar jadi sedikit manusia dewa. Karena mungkin kita manusia yang bermacam-macam wataknya, tapi dengan mau bermeditasi, mencoba menjadi manusia dewa, meningkatkan kualitas diri kita. Kalaupun dulu kita bukan sebagai dewa, mati pun nanti mudah-mudahan bisa lahir sebagai dewa di alam surga. Nah, karena bermacam-macam jenis inilah manusia itu jadi banyak. Karena mungkin ada yang dari binatang yang punah itu ke sini, mungkin alam peta yang ke sini, mungkin alam manusia juga ada yang mati perang dan sebagainya juga ke sini, juga para dewa, para dewi yang lahir dari alam surga mati juga ke sini. Itulah yang membuat manusia menjadi banyak. Gitu ya Pak ya? Ya. Jangan takut Pak kalau ngomong tuyul kenal gitu aja. Kan punya kartu nama tuyul, punya gitu.